Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Sumatera Utara mengalami peningkatan 30%. Satu unit bangunan permanen di kawasan Jalan Putri Hijau Medan hangus terbakar. Prananda Surya Paloh Foundation dan Garda Nasdem Sumut beri bantuan 2.000 masker ke Polda Sumatera Utara. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 31 Maret 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 20 kasus. 2 orang telah meninggal dunia dan 18 orang lainnya masih dirawat. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP mengalami peningkatan menjadi 2.909 orang. Rumah Sakit Marta Friska. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 30 Maret 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 sebanyak 20 orang atau naik 30%. 2 diantaranya telah meninggal dan 18 orang masih dirawat di rumah sakit. Jumlah PDP sebanyak 76 orang mengalami penurunan sebesar 1,3% yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Sumatera Utara. ODP berjumlah 2.909 orang, bertambah sebesar 12,1% dari data sebelumnya. Sedangkan pasien yang sudah dinyatakan negatif namun masih dirawat sebanyak 12 orang, sementara yang sudah sembuh dan dipulangkan sebanyak 11 orang. 20 orang. Yang hari sebelumnya pasien ODP orang dalam pemantauan sebanyak 2.909 orang atau bertambah sekitar 12,1%. COVID-19 yang terkonfirmasi positif sebanyak 20 orang. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Himbauan tersebut akan diberlakukan jika situasi wabah virus corona memuncak dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Masyarakat diminta untuk tetap menjaga diri dan berada di rumah selama masa perpanjangan tanggap darurat non-bencana COVID-19. Dan tidak berkumpul di tempat-tempat yang mengundang keramaian. Sementara itu, imbauan untuk tidak mudik selama pandemi virus juga disampaikan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk. Hal ini dilakukan karena banyak warga perantau asal Sibolga yang akan pulang kampung dari Pulau Jawa, Batam, dan luar negeri. Selain imbauan tidak mudik, Wali Kota Sibolga juga menyampaikan untuk tidak menggelar perayaan tradisi Cengbeng bagi warga keturunan Tionghoa. Untuk tidak dulu pulang kampung, baik untuk ziarah mau puasa, Cengbeng maupun. Pemerintah Kota Medan masih memberlakukan penutupan ruas jalan di beberapa lokasi padat aktivitas dan lalu lintas. Penutupan dilakukan sebagai upaya membatasi ruang gerak masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan sejumlah ruas jalan protokol dan kawasan padat aktivitas hingga hari ini masih diberlakukan. Ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Dr. Mansur, Jalan Gatot Subroto, Kapten Muslim, kawasan Sunggalse Batanghari, Jalan Yosudarso, Adam Malik, serta sejumlah titik lainnya. 12 titik jalan yang ditutup dijaga oleh aparat kepolisian dibantu TNI dan Satpol PP. Penutupan jalan berlangsung sejak pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan kembali pada malam hari pada pukul 19 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain penutupan akses jalan, petugas gabungan juga merazia dan membubarkan sejumlah lokasi keramaian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
ada 3 ruas jalan yang ditutup, Jalan Sutomo Perintis, Timur Perintis, sama Timur Gaharu. Tujuannya apa, Bang? Tujuannya untuk antisipasi penyebaran virus COVID-19. Sampai kapan, Bang, penutupan ini? Memasuki hari ketiga penutupan sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan, jumlah pengendara yang mencoba menerobos pembatas jalan berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Hal tersebut terlihat di salah satu titik di Jalan Jamin Ginting dengan persimpangan Jalan Dr. Mansur Medan pada Senin pagi. Di lokasi ditemukan hanya ada beberapa pengendara sepeda motor yang belum mengetahui penutupan jalan dan mencoba menerobos pembatas jalan, namun jumlahnya sudah berkurang jika dibandingkan pada hari pertama penutupan jalan. Jalan Jamin Ginting yang ditutup merupakan akses jalan yang kerap dilintasi masyarakat jika menuju ke pusat kota, baik ke pusat perbelanjaan dan instansi perkantoran pemerintah maupun swasta. Sebelumnya pemberlakuan penutupan jalan di 12 titik dilakukan guna membatasi ruang gerak masyarakat yang tetap saja melakukan aktivitas di luar rumah di tengah pandemi COVID-19. Penutupan akses jalan dibagi ke dalam 2 sesi sejak Sabtu 28 Maret lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dalam menjalankan maklumat Kapolri guna mengantisipasi wabah COVID-19, petugas kepolisian di jajaran wilayah Sumatera Utara terpaksa membubarkan sejumlah acara resepsi pernikahan yang digelar warga. Di Medan, polisi membubarkan pengunjung warnet yang melanggar kebijakan larangan beraktivitas di luar rumah. Kepada Bapak Ibu, inilah rekaman video amatir saat personil Polsek Secanggang Langkat menertibkan 1 dari 3 acara resepsi pernikahan yang digelar warga. Sambil membawa pengeras suara, petugas meminta warga yang menggelar acara menutup seluruh rangkaian hajatan. Penghentian acara dilakukan setelah sebelumnya polisi melakukan pendekatan dan sosialisasi namun tidak diindahkan. Bapak Ibu, tidak ada lagi orang duduk di tempat ini untuk berkumpul. Sementara di Batubara, Kapolsek Medang Deras AKP Joni Andries bersama petugas gabungan mendatangi lokasi resepsi pernikahan di Jalan Raya Kuala Tanjung, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Polisi mengimbau tamu dan undangan meninggalkan lokasi resepsi pernikahan. Setelah 1 jam, seluruh prosesi pernikahan ditutup dan para tamu meninggalkan lokasi pesta. Sekarang juga kami tunggu dibubarkan. Tenda-tenda segera dibuka, kami tunggu sampai selesai. Ya. Di Medan, puluhan petugas kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan merazia dan menutup paksa sejumlah warnet yang melanggar maklumat Kapolri dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dalam razia, polisi mengimbau masyarakat untuk meninggalkan warnet dan berdiam diri di rumah. Sementara bagi pemilik warnet, petugas mengimbau pengelola menutup sementara usahanya hingga waktu yang belum ditentukan. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai 1 unit bangunan permanen di kawasan Jalan Putri Hijau Medan hangus terbakar. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. 1 unit bangunan permanen di kawasan Jalan Putri Hijau Medan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran bangunan yang dijadikan rumah makan ini terjadi pada Senin siang kemarin. Warga bersama dengan petugas kepolisian berupaya memadamkan api dengan menggunakan mobil water cannon. 4 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Medan kemudian diturunkan untuk membantu memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas di bagian dapur dan kemudian merembet ke bagian bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pak Iwan lagi ganti gas, gasnya habis. Udah gitu
gasnya habis itu digantinya nggak lama. Terus bagaimana gas itu bunyi gitu kan, nah itu nyambar ke api yang sebelah gitu. Kita beralih ke berita kriminal. Polres Batubara menggagalkan peredaran 2 kg narkotika jenis sabu asal Aceh. 2 orang kurir terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Tersangka kurir sabu berinisial SS, warga Kota Tebing Tinggi, dan BI, warga Bagan Batu Riau, ditangkap saat akan bertransaksi di salah satu rumah makan di Jalan Lintas Sumatera Kota 50 Batubara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus plastik berisi sabu seberat 2 kg yang disembunyikan dalam kotak komponen mobil. Para tersangka mengaku sabu tersebut dibawa dari Aceh dan akan dikirim ke Riau dengan menggunakan bus. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Berhasil mengungkap kasus 2 kg jenis sabu yang mana tersangkanya Bambang Irawan alias Bembeng dan Sulaiman Teguh. Itu rencana mau transaksi di... Satuan Narkoba Polres Toba menangkap 9 tersangka narkoba. 1 diantaranya seorang wanita yang diduga sebagai pengedar narkoba. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sabu seberat 4,5 gram. Ini BB-nya. Penangkapan ke-9 pelaku dilakukan di sejumlah lokasi berbeda yang bermula dari tersangka berinisial JP yang diamankan di Jalan Raja Pendoan, Balige, Kabupaten Toba. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan 6 pelaku lain. 1 diantaranya merupakan wanita berinisial VP yang diduga sebagai pengedar narkoba. Sementara 2 pelaku lain diamankan di sebuah warung internet di kota Balige. Dari para pelaku, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,5 gram, plastik klip, timbangan elektronik, uang tunai, dan 2 unit telepon genggam. Ke-9 pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Sudah target kita menangkap di Balige dan kita amankan sebanyak 6 orang tersangka. Alat buktinya yang ditemukan, Bang? BB yang kita temukan sabu-sabu seberat 4,5 gram. Kita ke berita berikutnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal memberlakukan pelayanan EKTP secara online. Pelayanan secara online diberlakukan di Sdukcapil untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal, Gong Martua Nasution, kepada awak media. Berbagai pelayanan masyarakat seperti pengurusan KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan yang biasanya diurus secara manual, kini diterapkan secara online. Pelayanan online yang disediakan berupa pengajuan berkas yang dikirim oleh warga melalui aplikasi pesan. Penggunaan layanan secara online ini diberlakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Virus corona ini, ya, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memutus mata rantai daripada corona ini, ya kita buat pelayanan secara online dengan melalui WA. 1 unit bus yang membawa puluhan TKI di Asahan disemprot disinfektan dan para penumpang harus menjalani pemeriksaan kesehatan terkait COVID-19. Mereka merupakan warga Kabupaten Asahan yang bekerja di Malaysia. Setibanya di Terminal Madya Kisaran, petugas melakukan penyemprotan terhadap bus yang membawa 30 orang TKI dari Pelabuhan Dumai, Riau. Selanjutnya, 1 persatu TKI menjalani pemeriksaan kesehatan. Menurut Wakil Ketua Satuan Tugas Gugus COVID-19 Kabupaten Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan gejala virus COVID-19 dan para TKI kemudian diperbolehkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Meski demikian, mereka diminta untuk tetap melakukan isolasi diri selama 14 hari guna memastikan kondisi kesehatan mereka. Untuk kita lakukan langkah antisipasi, yaitu dengan mengecek suhu tubuh, kemudian penyemprotan disinfektan, ya, dan kemudian ditanyakan tentang kondisi badan. Alhamdulillah, sesuai dengan pengecekan oleh Pak Dirut RSUD tidak ditemukan, betul ya? Ya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang mengarah kepada masuk kategori orang dalam.
Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai Prananda Surya Paloh Foundation dan Garda Nasdem Sumut beri bantuan 2.000 masker ke Polda Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Guna mendukung kinerja petugas kepolisian dalam pencegahan penyebaran COVID-19, Prananda Surya Paloh Foundation dan Garda Nasdem Sumut memberikan bantuan 2.000 masker ke Polda Sumatera Utara. Pembagian 2.000 masker disampaikan langsung Ketua Garda Nasdem Sumut, Devri Nopal Pasaribu, yang diterima Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin, di Mapolda Sumut pada Senin kemarin. Kapolda Sumut mengapresiasi bantuan masker tersebut karena sangat penting bagi personil yang bertugas di lapangan. Menurut Ketua Garda Nasdem Sumut, Devri Nopal Pasaribu, bantuan masker diberikan karena polisi termasuk garda terdepan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menerapkan pola hidup sehat serta mematuhi aturan yang berlaku selama pandemi COVID-19. Garda Pemuda Nasdem melihat bahwa selain para medis, aparat kepolisian juga merupakan bagian dari garda terdepan yang kita handalkan untuk menangkal penyebaran atau pandemik virus COVID-19. Penyemprotan cairan disinfektan terus dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara guna mencegah penyebaran virus corona. Penyemprotan dilakukan dengan cara manual hingga mengerahkan mobil water cannon dan damkar yang menyasar ruas jalan hingga rumah warga. Forkopimda Tanjung Balai melakukan penyemprotan disinfektan dengan mengerahkan kendaraan water cannon berkapasitas 5.000 liter di Jalan Protokol Kota Tanjung Balai. Selain penyemprotan, masyarakat juga diimbau agar membatasi kegiatan di luar rumah serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Sementara untuk penanganan wabah COVID-19, Pemko Tanjung Balai telah menganggarkan dana senilai 1 miliar rupiah. Di Deli Serdang, penyemprotan disinfektan dilakukan gugus tugas penanganan COVID-19 dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Untuk tahap awal, gugus tugas melakukan penyemprotan di 11 kecamatan dan akan ditargetkan menyasar di 22 kecamatan lainnya. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19, di Deli Serdang terdapat 680 ODP. PDP sebanyak 2 orang, 1 diantaranya meninggal dunia. Untuk di Kota Binjai, 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan BPBD Binjai guna menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah jalan inti kota. Penyiraman dimulai dari depan kantor Wali Kota Binjai hingga ke perbatasan Kota Binjai. Sementara di Kota Medan, penyemprotan disinfektan juga dilakukan remaja Masjid Al-Jihad, Kelurahan Sarirejo, Medan, ke sejumlah rumah warga. Remaja masjid memanfaatkan dana yang semula digunakan dalam kegiatan Isra Mi'raj untuk membeli bahan pembuatan cairan disinfektan. Polres Tebing Tinggi dan Polres Tapanuli Utara melakukan sejumlah tindakan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Bilik sterilisasi dibangun sebagai langkah pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat. Unit pelayanan SIM Polres Tebing Tinggi menyediakan bilik sterilisasi dan memberlakukan physical distancing kepada para pengunjung yang melakukan pengurusan SIM. Sebelum masuk bilik sterilisasi, para pengunjung diwajibkan mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, pengunjung akan disemprot cairan disinfektan menggunakan 2 unit kipas angin sebelum masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, tempat duduk pengunjung pun diatur sesuai dengan jarak aman guna mencegah penyebaran COVID-19. Sementara di Tapanuli Utara, bilik disinfektan roda 2 didirikan pihak Polres di Jalan Sisingamangaraja Tarutung, Tapanuli Utara sejak Sabtu lalu. Bilik disinfektan dibangun menggunakan tenda yang di dalamnya terdapat 2 buah kipas angin untuk menyemprotkan air disinfektan. Sejumlah petugas kepolisian disiagakan guna memandu para pengendara masuk ke dalam bilik disinfektan. Selain membangun bilik disinfektan, Polres Tapanuli Utara juga melakukan penyemprotan 5.000 liter disinfektan ke sejumlah lokasi seperti jalan protokol dan pasar tradisional. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas Silain mengatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
Pemirsa, dalam menghadapi pandemi COVID-19, sejumlah pihak melakukan aksi pembagian masker kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dalam penerapan Peduli Lindungi untuk menangkal wabah virus corona. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumur edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan bersama kita terapkan physical distancing untuk melawan corona. Sampai jumpa. Wabah virus corona telah menyebar di lebih dari 7 kabupaten kota di Sumatera Utara. Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 30 Maret 2020, ada 20 kasus positif COVID-19, 76 PDP, dan 2.909 orang masuk dalam ODP. Sejumlah pihak pun bersama-sama bergerak dalam membantu dan melindungi sesama di tengah pandemi COVID-19. Aksi pembagian masker gratis dilakukan DPC PDI Perjuangan Serdang Bedagai yang menyasar kepada para pengguna jalan di Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai. Hal ini dilakukan guna membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan masker dalam menangkal virus corona. Sementara itu, komunitas Sedekah Jumat juga bergerak melakukan aksi bagi masker terhadap para pengguna jalan di Kota Medan. Puluhan relawan turun membagikan ratusan masker sekaligus memberikan bantuan paket sembako bagi pengemudi becak dan ojek online. Berbeda dengan anggota DPRD Deli Serdang, mereka bergerak membagikan ratusan botol hand sanitizer kepada masyarakat dalam upaya menangkal virus COVID-19. Warga mengaku gembira dan berterima kasih bisa mendapatkan hand sanitizer di tengah langkanya produk kesehatan tersebut. Inilah bentuk penerapan peduli lindungi sesama di tengah pandemi COVID-19. Melalui aksi tersebut, bersama kita waspada, bersama kita melawan, bersama kita patuhi aturan dalam menangkal virus corona. Tim Liputan Metro TV.